Polisi berhasil memulangkan 4 korban perdagangan orang yang selain dijual juga dipaksa untuk menjadi wanita pekerja seks komersial atau PSK di Papua. Keempat korban mengaku terjebak di Papua karena tergiur iming-iming mendapat pekerjaan dengan gaji yang besar. Isak tangis pecah begitu keempat wanita korban perdagangan orang bertemu keluarga mereka di Mapores Sukabumi Kamis dini hari. Keempatnya menjadi korban setelah terjerat iming-iming mendapat pekerjaan dengan gaji besar di Papua. Bukannya mendapatkan pekerjaan, mereka justru dijadikan wanita penghibur, bahkan sempat dijual seharga 80 juta rupiah per orang. Kasus ini terungkap setelah seorang korban berhasil menghubungi keluarga yang kemudian melapor ke polisi. Kami memberangkatkan tim untuk penjemputan ke Papua. Alhamdulillah kerjasama dengan Polres Paniai, 4 orang bisa kami pulangkan malam ini juga. Sudah tiba di Kabupaten Sukabumi. Dan untuk tersangka hasil koordinasi kami dengan Polres Paniai ada 3 tersangka. Namun 1 tersangka TKP-nya di Paniai jadi tinggal di tempat. Kami mengucapkan terima kasih terutama kepada bapak-bapak polisi yang telah mengupayakan untuk kembalinya keluarga kami. Bersama keempat korban dari Papua, polisi juga membawa 2 tersangka yang berperan sebagai mami atau mucikari dan sopirnya. Sebelumnya di Sukabumi, polisi mengamankan seorang tersangka lain yang berperan menjerat para korban. Asep Didi melaporkan dari Sukabumi, Jawa Barat. Syukurlah akhirnya para korban perdagangan manusia kini dapat kembali berkumpul bersama keluarga dan semoga ini para pelaku dapat ditangkap dan juga diadili secara adil-adilnya. Nah Ustaz, proses jual beli yang tadi kita sudah bicarakan adalah hal yang memang dihalalkan dalam Islam. Tapi kalau ini yang dijual belikan adalah manusia, gimana tuh Ustaz? Ya, terima kasih Mbak Tiwi. Memang jual beli itu bahkan dalam Islam ya disebutkan dalam sebuah hadis ya disebutkan bahwa berdagang itu rezeki seorang mukmin itu 99%-nya ada di perdagangan. Jadi sangat dianjurkan dan dulu nabi-nabi berdagang, sahabat-sahabat Nabi juga berdagang. Nah, cuma masalahnya apa yang boleh kita dagang atau jual itu, apa yang kita dagangkan. Nah, tentu saja manusia tidak termasuk komoditi yang boleh kita jual. Bahkan termasuk juga bukan cuma manusia secara utuh, organ manusia itu pun tidak boleh diperjualbelikan. Salah satu alasan yang terbesar, yang sangat penting dalam hal ini adalah bahwa kita tidak memiliki diri kita sendiri, gitu. Berbeda dengan umpamanya uang. Ada peran kita ketika kita bertani, hasil tani kita jual. Lalu dari situ kita punya uang, ada peran kita di situ. Tapi kalau tubuh kita ini, kita pernah menciptakan mata kita sendiri, pernah menciptakan hidung sendiri gitu, menciptakan tangan sendiri, menciptakan diri kita sendiri, tidak. Nah karena itu diri kita ini, jasad kita ini bukan milik kita. Karena bukan milik kita tidak boleh dijual gitu. Jangankan jasad orang lain atau diri orang lain, diri kita sendiri saja kita tidak boleh jual. Kan ada dalam kasus-kasus tertentu orang yang katanya terpaksa sangat membutuhkan uang lalu menjual ginjalnya karena dia tahu ada orang lain yang membutuhkan ginjal. Itu tetap tidak boleh gitu. Yang boleh adalah mendonorkan. Jadi tidak boleh ada imbalan uangnya karena organ-organ itu bukan milik kita tapi milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu tadi dalam berdagang manusia dan organ-organnya bukan termasuk komoditi yang boleh diperjualbelikan karena berkait pertama tadi dengan penciptaan. Kita tidak memiliki organ tubuh kita sendiri tapi kita milik Allah. Nah yang kedua alasan lainnya bahwa praktek penjualan manusia atau human trafficking semacam ini itu sebenarnya secara inti, secara substansi itu sama dengan perbudakan gitu. Dan kita tahu sejak awal turunnya ajaran Islam itu Islam sudah menentang perbudakan karena memang pada masa itu perbudakan kan sangat lumrah, wajar terjadi di mana-mana termasuk di Arab.
Jadi orang yang merasa kaya dengan mudahnya memperbudak orang miskin, dengan mudahnya dia berlaku seenaknya gitu. Islam melawan itu, walaupun caranya tidak dengan cara sekaligus ya, dengan cara perlahan, karena memang jika dilakukan dengan sekaligus atau dengan frontal, pasti itu akan menimbulkan chaos atau perlawanan. Tapi dengan secara gradual gitu, bertahap, itu selesai. Nah, banyak sekali hadis-hadis maupun ungkapan sahabat-sahabat Nabi yang mengatakan bahwa semua manusia itu dilahirkan, intinya begitu ya, semua manusia itu dilahirkan oleh ibunya dalam keadaan bebas merdeka. Nah, kalau orang yang sejak lahir saja sudah ditetapkan oleh agama sebagai manusia yang merdeka, yang bebas, lalu kita kemudian menjualnya, lalu kita kemudian memperbudaknya, itu artinya kita merampas kebebasan yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita merampas kebebasan orang yang sejak lahir sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dosanya sangat besar, melakukan tipu ya, apalagi tadi katanya diiming-imingi gaji yang besar untuk bekerja, tapi pada kenyataannya di sana melayani hidung belang dan lain sebagainya. Jelas sekali ini tipu-tipu dan perbuatan yang dilarang oleh agama. Begitu saya kira. Jadi kalau kita melihat soal perbudakan dalam agama Islam dan hukumnya, sanksinya itu berat sekali. Maka wajar kalau pelaku-pelaku human trafficking pada masa sekarang yang tidak lain adalah bentuk perbudakan baru, itu juga harus mendapatkan hukuman yang berat menurut saya, karena perbuatannya juga termasuk perbuatan yang berat dan dosa yang besar. Begitu saya kira Mbak Tiwi ya. Masya Allah, sebenarnya ini juga penting sekali kita untuk tidak mudah tergiur dengan sesuatu iming-iming yang tidak logis dan tidak masuk akal ya Ustaz ya, dengan gaji besar, pekerjaan di sana belum jelas, itu harus yang dicurigai dan menjadi PR kita semuanya. Masya Allah, betul, alhamdulillah. Terima kasih ya. Terima kasih Ustaz Arifin atas waktu dan juga tausiah yang diberikan untuk seluruh pemirsa Ajwa TV. Sehat selalu Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, insya Allah. Sama-sama. Terima kasih Mbak Tiwi. Salam sehat buat semuanya.